بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. وبعد أيها المسلمون، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon dan meminta kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan kita di atas sunnah Nabi kita tercinta alaihi salatu wassalam hatta al-mamat, sampai kita mati. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita tercinta, kekasih kita dan panutan kita, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Al-Imam Ibnul Qayyim memilihkan menjelaskan ada dua pilihan terkait nikmat, yaitu yang pertama nikmat yang sesuai dengan syahwat manusia, akan tetapi berbahaya baginya untuk akhiratnya. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah nikmat yang ditunda oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di surga. Maka kita, orang-orang yang Allah berikan akal dan iman di dalam hatinya, akan memilih nikmat yang ada di surga, walaupun nikmat tersebut tidak disegerakan Allah di dunia. Kemudian beliau rahimahullah berkata, wa qad ishtara subhanahu minal mu'minina anfusahum. Allah subhanahu wa ta'ala telah membeli jiwa-jiwa orang yang beriman. Wa ja'ala thamanaha jannatah. Allah jadikan harganya untuk membeli jiwa-jiwa orang yang beriman itu adalah surga Allah. Jadi pengorbanan kita untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah dan untuk menerapkan sunnah Nabi dan menebar kebaikan, ini adalah jiwa-jiwa yang telah Allah beli dengan harga surga, dan akadnya melalui tangan Nabi kita tercinta alaihi salatu wassalam. Siapa yang membuat sebuah akad yang tidak melalui tangan Nabi, maka akadnya tidak akan sah
dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Siapa saja yang berjuang dan berusaha untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, namun caranya bukan dengan cara yang dilakukan Nabi, metodenya tidak dengan metode yang diterapkan Nabi alaihi salatu wassalam, maka akadnya tidak diterima oleh Allah. Oleh karena itu menjadi perhatian khusus bagi kita, yaitu terkait cara dan metode, menyesuaikannya dengan cara dan metodenya Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan berdasarkan akal dan ra'yu atau pendapat-pendapat yang mana pendapat ini menyelisihi sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini tidaklah diketahui kecuali dengan belajar, belajar. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan, fasil'atu rabbis samawati wal ard mushtariha wattamattu' bin nazar ila wajhihil karim wasama' kalamihi minhu fi darihi thamanuha. Barang dagangan Rabbus samawati wal ard, barang dagangan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lah yang membelinya dan menikmati an-nazar ila wajhil karim, memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendengarkan kalamnya nanti di surga adalah harganya. Allah Subhanahu wa ta'ala membeli dari kita jiwa kita, diri kita untuk dipertaruhkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang rela dan mau berkorban untuk berlelah letih dengan jiwa raganya dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan bayar pengorbanan tersebut dengan surga. Dan siapa yang enggan dan tidak mau dan bermalas-malasan untuk itu, maka balasannya sesuai dengan perbuatannya. Maka ma'asyiral ikhwah, di pagi ini, di awal hari kita ini, kita mendapatkan nasihat yang indah dari beliau Al-Imam Ibnu Qayyim, bahwa hendaknya setiap hari kita berjuang dengan jiwa dan raga kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisa-sisa umur kita yang mungkin kita hidup 60 atau 70 tahun sesuai sabda beliau alaihi salatu wassalam, a'mar ummati, umur umatku berkisar 60 tahun sampai 70 tahun saja. Kalau ini kita tidak manfaatkan untuk berjuang dalam melakukan kebaikan dan menebar kebaikan, maka kita akan menjadi hamba Allah yang merugi di permukaan bumi ini. Karena hakikat penciptaan kita adalah ubudiyah kepada Allah. Hakikat penciptaan kita di permukaan bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka kalau kita keluar dari tujuan penciptaan ini, kita sibuk dengan dunia ini dan menghabiskan waktu kita untuknya tanpa mengingat tujuan awal penciptaan, maka kita akan merugi. Kita akan merugi di dunia dan di akhirat. Maka bersemangatlah teman-teman sekalian, para ikhwah dan akhwat,
bersabar sejenak untuk menahan diri dalam ketaatan dan menahan diri dari perbuatan maksiat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita bersabar? Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai, masuklah ke dalam surga. Sampai disitulah kesabaran. Setelahnya adalah menikmati semua yang dijanjikan Allah dari berbagai macam nikmat yang ada di surga. Dan nikmat yang terbesar disebutkan oleh Nabi kita tercinta adalah nikmat melihat secara langsung wajah Allah Subhanahu wa taala dan mendengar perkataan firman beliau, kalam beliau, kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyarul ikhwah, dalam beberapa hadis dan di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada saatnya nanti kita akan bertemu dengan Allah dan memandang langsung wajah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang tidak merindukan untuk bertemu dengan Allah? Saya yakin semuanya sangat merindukan pertemuan itu. Dan pertemuan itu pasti terjadi di surga Allah, tidak di dunia. Jika ada orang yang mengklaim bertemu dengan Allah di dunia ini, maka itu adalah sebuah kedustaan. Pertemuan dengan Allah, melihat langsung wajah Allah, ada nanti di dunia. Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau mengatakan, "Satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara lailatal badr, la tudammuna fi ru'yatihi." Kalian nanti akan melihat Tuhan kalian, akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Sedikit pun kalian tidak terhalangi dalam melihatnya. Para ulama menjelaskan, melihat Allah Subhanahu wa taala terjadi hanya di surga saja dan hanya diberikan kepada penduduk surga saja, dan itu merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada penduduk surga, mengalahkan seluruh nikmat, mengalahkan nikmat adanya bidadari, mengalahkan nikmat-nikmat yang disebutkan oleh Nabi, mala ainun ra'at, nikmat yang tak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tak pernah pula didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah pula terlintas di hati manusia. Itulah nikmat yang disediakan Allah Subhanahu wa taala di surga. Dan ada nikmat terbesar lagi, yaitu an-nadharu ila wajhi Allah, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Idza arafta hadhihi al-muqaddimah," maka jika kau telah mengetahui muqaddimah ini, fal-ladzatu at-tammah wal farah was surur wa tibul 'aishi wan na'im innama huwa fi ma'rifatillahi wa tauhidihi wal unsi bihi wasyauqi ila liqa'ihi wa ijtima'il qalbi wal hammi 'alaihi. Maka kenikmatan yang sempurna, kebahagiaan dan ketenangan hidup dan kenikmatan, sesungguhnya itu semua ada dalam ma'rifatullah, ada pada ma'rifatullah, wa tauhidihi, dan ada pada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wasyauqi ila liqa'ihi, dan ada pada kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala,
wajtima'il qalbi wal hammi alaih. Ini ma'asyal ikhwah tidak akan dirasakan kecuali oleh orang-orang yang benar-benar berjuang untuk mendapatkan kenikmatan yang Allah tunda tersebut di surga. Tidak akan dirasakan kecuali oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang mau berjuang, bersabar di dunia ini. Fa inna ankadhal 'aish 'aishu man qalbuhu mushattat wa hammuhu farraq. Sesungguhnya kehidupan yang terburuk itu adalah kehidupan orang yang hatinya bercerai-berai. Hatinya bercerai-berai. Wa hammuhu mufarraq. فليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيب يأوي إليه ويسكن إليه. Sungguhnya kehidupan yang terburuk itu adalah kehidupan orang-orang yang hatinya bercerai-berai. Maksudnya apa? Maksudnya hatinya sibuk dengan berbagai macam urusan dunianya saja. Allah palingkan dari mengingat Allah dan akhirat. Yang menjadi prioritas utamanya dan keinginan terbesarnya hanya seputar dunia saja. Bagaimana dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali, yang terpikir olehnya adalah dunia dan dunia. Bagaimana mengumpulkan sebanyak-banyaknya dunia, memikirkan berbagai macam bisnisnya, sehingga Allah palingkan hatinya dari mengingat akhirat dan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jika ini terjadi ma'asyiral ikhwah, maka cepatlah bangkit, cepatlah sadar bahwa ini adalah tipu daya syaitan. Ya, dan ini menyedihkan. Kenapa kita katakan menyedihkan? Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang penuh di dalam hatinya kegundahan dan kegalauan, pasti. Sedangkan orang-orang yang mengingat Allah dan hari akhirat, kemudian fokus melakukan kebaikan untuk bertemu dengan Allah sebagai bekal untuk bertemu dengannya, adalah orang-orang yang mendapatkan sakinah, ketenangan di dalam hatinya. Walaupun manusia menganggapnya orang yang tidak tenang atau menganggapnya orang yang susah secara zahir, akan tetapi dia mendapati bahwa hatinya adalah hati orang yang paling tenang di permukaan bumi ini. Jadi ma'asyarul ikhwah, sederhana sebenarnya untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim melanjutkan, orang yang seperti ini adalah orang yang tidak memiliki sandaran yang dengannya dia bersandar, tidak pula memiliki kekasih yang bisa berpulang kepadanya dan menjadi tenang dengannya. Maksudnya apa? Maksudnya tidak memiliki kekasih, tidak memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala yang
saja dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja dia bisa bertadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang syair dibawakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, perkataannya, wa ma dhaqa ta'mal 'aishi man lam yakun lahu habibun ilaihi yatma'innu wa yaskunu. Tidaklah atau tidak akan seseorang merasakan nikmatnya kehidupan jika tidak memiliki kekasih yang dengan kekasih tersebut dia tenang jiwanya. Maksud kekasih di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang yang tidak ada kecintaan yang mendalam, kecintaan yang kuat di dalam hatinya kepada Allah, maka dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya kehidupan. Jadi nikmatnya kehidupan itu ada pada cinta kepada Allah, bukan di dalam menghabiskan umur dan waktu kita dalam bersenang-senang dengan kehidupan dunia ini. Tidak, demi Allah tidak. Betapa banyak orang yang memiliki harta dan dia bisa membeli apa saja yang dia inginkan, akan tetapi hatinya tidak tenang. Dan betapa banyak kita lihat dan kita baca dari biografi para ulama kita yang hidup fakir akan tetapi memiliki hati yang sangat tenang. Maka ketenangan hati disebutkan oleh beliau di sini ada dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berusaha dan berupaya bagaimana menimbulkan kecintaan yang kuat kepada Allah. Kecintaan kita kepada Allah harus mengalahkan kecintaan kita kepada siapapun. Dengan demikian kita akan mendapatkan ketenangan hati. فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول. Maka hidup yang baik, kehidupan yang bermanfaat, qurratul ain, ya, kesejukan mata, pandangan, ada pada as-sukun wa tuma'nina, ketenangan hati, ilal habibil awal, kepada kekasih yang pertama. Kekasih yang pertama maksud Ibnul Qayyim adalah Allah Subhanahu wa taala. Walau tanaqqala al-qalbu fil mahbubat kulluha lam yaskun wa lam yatma'in ila syai'in minha wa lam tuqirra bihi 'ainuhu hatta yatma'inna ila ilahihi wa rabbih. Walaupun hati mencintai banyak sekali yang dia cintai, ya, akan tetapi dia tidak akan tenang dan tidak akan pernah merasa nyaman sampai dia tenang dan nyaman dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga nasihat yang baik dari beliau kepada kita semuanya, bahwa bagaimanapun kita mencintai dunia ini, berbagai macam isinya yang sesuai dengan syahwat kita. Kita mencintai rumah yang besar, kita mencintai kebun, kita mencintai anak dan istri kita, kita mencintai apa saja di dunia ini. Maka kata beliau, dia tidak akan pernah tenang sampai dia benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasih pertamanya. Kemudian beliau juga membawakan sebuah syair. Beliau berkata, naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa mal hubbu illa lil habibil awwali kam manzilin fil ardi ya'lafuhu al fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Artinya, pindahkanlah hatimu kemana engkau suka. Maksudnya cintailah apa saja. Mal hubbu illa lil habibil awwal. Tapi ingat, tidaklah kecintaan itu kecuali kepada kecintaan kekasih kita yang pertama. Ini beliau menggambarkan betapa kita banyak mencintai apa saja kita cintai. Tapi ingat,
tidaklah ada kecintaan yang benar itu kecuali kepada kekasih kita yang pertama. Betapa banyak rumah atau daerah yang di dunia ini yang disinggahi oleh seorang pemuda, akan tetapi tentu saja kerinduannya selamanya adalah kepada rumahnya yang pertama atau kampungnya yang pertama. Betapa banyak kita lihat seorang pemuda yang merantau pergi ke sana dan ke sini, ke daerah ini dan daerah sana, akan tetapi kerinduannya itu adalah balik ke kampung asalnya. Betapa banyak orang yang mencintai dunia ini, tapi ingat, kecintaan yang sebenarnya itu adalah kecintaan kepada kekasih kita yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kecintaan ini harus dibimbing, harus diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan terbesar kita harus diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahris an yakuna hammuka wahidan wa an yakuna huwa Allah wahdahu. Maka bersemangatlah untuk menjadikan keinginan terbesarmu hanya satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadha ghayatu sa'adatil 'abd. Beliau berkata, ini adalah puncak kebahagiaan seorang hamba. Wa sahibu hadhil hal fi jannatin muajjalatin. Orang yang seperti ini, maksudnya orang yang menjadikan keinginan terbesarnya hanya tertuju kepada Allah dan kecintaan terbesarnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini berada di surga yang Allah segerakan sebelum surganya akhirat. Wa fi na'imin ajil, dan orang yang seperti ini berada di dalam kenikmatan yang disegerakan oleh Allah. Ya. Sebelum merasakan surganya akhirat, dia telah merasakan surganya di dunia. Surganya di dunia apa? Merasakan ketenangan hatinya, merasakan kenyamanan di dalam hatinya dalam mencintai kekasihnya, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul ikhwah, para ikhwah sekalian, bukankah kita di saat mencintai seorang kekasih dunia maksudnya, kita merasakan ketenangan di dalam hati kita? Iya. Tapi ingat dan perlu kita ketahui, ketika kita mencintai Allah lebih dari segalanya, kita akan mendapatkan ketenangan lebih daripada ketenangan sebelumnya. Maka jangan pernah kecintaan kita kepada Allah dikalahkan dengan kecintaan kita terhadap dunia ini dan seisinya. Kama qala ba'dul wajidin, innahu la yamurru bil qalbi awqatun aqul in kana ahlul jannah fi mithli hadha innahum la fi 'aishin dhayyib. وقال آخر إنه لا يمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. وقال آخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. Dikatakan, apa itu kenikmatan yang paling indah di dunia ini? Maka jawabannya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mahabbatuhu, dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, wal unsu biqurbihi, dan menginginkan kedekatan dengan Allah, wasyauqu ila liqa'i, dan merindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa fid dunya na'imun yushbih na'ima ahlil jannah illa hadha. Kemudian kata Ibnu Qayyim, tidak ada kenikmatan di dunia ini yang menyerupai kenikmatan penduduk surga kecuali ini. Kecuali ini maksudnya apa? Kecuali nikmatnya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan nikmatnya merindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-thib wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Dijadikan kepadaku, kecintaan kepadaku dari dunia kalian ini perempuan dan wangi-wangian, dan dijadikan untukku penyejuk mataku ada pada salat, ada pada salat. Saya ingin bertanya, mana yang lebih besar, cinta atau qurratu ain? Jawabannya adalah qurratu ain. Nanti kita jelaskan, kita baca dulu. Fa akhbara annahu hubbiba ilaihi min ad-dunya syai'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa ada yang dijadikan, dicintai oleh Nabi dari dunia ini dua perkara. Yang pertama adalah wanita, dan yang kedua adalah wangi-wangian. Dan ini menjadi sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Dicintakan kepada kita wanita dan wangi-wangian. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Dijadikan penyejuk mataku ada pada salat. Wa qurratul 'ain fawqal mahabbah. Nah, di sini deh poinnya. Beliau mengatakan qurratul 'ain itu tingkatannya di atas mahabbah, di atas cinta. Fa innahu laisa kullu mahbubin taqarru bihi al-'ain. Karena tidaklah setiap yang dicintai menjadi penyejuk mata. Wa innama taqarrul 'ainu bi a'lal mahbubat. Akan tetapi yang menjadi penyejuk mata itu adalah sesuatu yang paling dicintai. Yang paling dicintai. Alladhi yuhabbu li dzatihi wa laysa dzaka illa Allah. Yang mana dicintai zatnya, dan tidak pula itu terjadi kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bahwa salat itu menjadi penyejuk mata, qurratu ain. Salat itu adalah hubungan hamba yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bukti cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu amalan yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat. Ini mengapa Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa qurratul ain itu tingkatannya lebih tinggi daripada cinta, daripada mahabbah. Walaysa dzalika illa Allah. Tidaklah sesuatu yang paling kita cintai itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la ilaha illahu. Yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Wa kullu ma siwahu fa inna ma yuhabbu tab'an li mahabbatihi. Dan yang selainnya dicintai mengikuti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yuhabbu li ajlihi wa la yuhabbu ma'ahu. Dicintai karena Allah. Ya, dicintai yang selain Allah itu dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mencintai zatnya. Tidaklah kita mencintai zatnya kecuali mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain harusnya ini dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wal maqsud anna ma taqarru bihi al-'ain a'la min mujarrad ma yuhibbuhu. Fas-salatu qurratu 'uyunil muhibbin fi hadhihi ad-dunya lima fiha min munajat man la taqirru al-'uyun wa la tatma'innu al-qulub wa la taskunu an-nufus illa ilayhi.
maksud bahwa dijadikannya penyejuk mata salat itu, ya, lebih tinggi dibandingkan sesuatu yang dicintai yang lain. Maksudnya salat lebih tinggi. Kalau yang lain itu disebut sesuatu yang dicintai, maka salat itu disebut qurratu ain. Perempuan sesuatu yang dicintai, minyak wangi sesuatu yang dicintai. Sementara Nabi menyebutkan bahwa salat itu adalah qurratu ain, ya, penyejuk mata. Kenapa penyejuk mata itu lebih tinggi daripada sesuatu yang dicintai? Karena tidak semua yang dicintai itu menjadi penyejuk mata. Sementara semua penyejuk mata itu pasti dicintai. Maka salat ini adalah penyejuk mata, disebutkan oleh Nabi SAW. Fassalatu qurratu ayunil muhibbin fi hadhihi dunya. Salat ini menjadi penyejuk mata setiap orang yang mencintai di dunia ini, karena adanya munajat, ya. Dan tidaklah hati menjadi tenang, jiwa menjadi damai, kecuali ketika ditujukan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan munajat yang terbaik bisa dilakukan oleh seorang hamba ketika melakukan salat, ketika melaksanakan salat. Wal tana'um bi dzikrihi wat tadhallul wal khudu' lahu wal qurbu minhu. Menikmati dengan zikir, ya, menikmati dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketundukan kepadanya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wala siyama fi halis sujud. Kata beliau, apalagi jika itu dilakukan dalam keadaan sujud. Jika itu dilakukan dalam keadaan sujud, karena keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah saat dia sujud. Bila mana itu bisa dilakukan di saat sujud, ya, maka dia akan mendapatkan ketenangan, ya, lebih, ya, ketenangan yang lebih, karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih fiha. Seorang hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat dia sujud. Wa min hadza qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Jadi istirahatnya Nabi itu dengan salat, ya. Nabi yang menjadi penyejuk matanya adalah salat. Dan Nabi juga menyebutkan kepada Bilal, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Bedanya kita dengan Nabi sedikit saja. Apa bedanya? Nabi kalau mau istirahat maka beliau salat. Kalau kita salat cepat-cepat supaya cepat istirahat. Betul nggak? Ada sebagian orang yang berkata, ayo cepat sholat supaya cepat istirahat. Bedanya kita dengan Nabi, Nabi kalau mau istirahat beliau sholat. Ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Kenapa? Karena Nabi mendapatkan kenikmatan dan ketenangan dengan sholat, sehingga dia merasakan waktu istirahat terbaik itu adalah sholat. Dan ini ma'asyiral ikhwah wal akhwat pernah dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi melakukan sholat. Beliau berkata dalam meriwayatkan hadis ini, hatta tawarrama qadamah. Nabi itu sholat sampai kakinya merah kebiru-biruan, sampai membengkak,
Maka Aisyah berkata kepada Nabi, bukankah Allah telah mengampunkan dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Afala akunu abdan syakura? Wahai Aisyah, tidakkah pantas bagiku untuk menjadi hamba yang bersyukur? Maka Nabi SAW melakukan solat untuk menenangkan jiwanya dan untuk istirahat dari dunia. Beliau melakukan solat untuk aplikasi syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kaum muslimin hari ini melalaikan solat mereka, dan mereka berusaha untuk segera terlepas dari beban solat karena tidak pernah merasakan kenikmatan solat, karena tidak pernah merasakan nyaman dan istirahat dengan solat. Maka bersyukurlah teman-teman sekalian jika Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan solat itu penyejuk mata kita. Kita akan mencintai solat dan kita akan merindukan waktu solat. Kita akan merindukan untuk bertemu dengan kaum muslimin di masjid-masjid Allah untuk melaksanakan solat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah jadikan solat itu penyejuk mata kita, sesuatu yang kita cintai lebih dari segalanya. Dan dengan solat insyaallah kita bisa lebih bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falmuhibbu rahatuhu wa qurratu ainihi fis shalah. Orang yang mencintai itu istirahatnya dan penyejuk matanya ada pada salat. Wal ghafilu al mu'rid laisa lahu nasibun min dzalik. Sementara orang yang lalai, orang yang berpaling, tidaklah memiliki bagian dari itu. Artinya dia tidak akan menjadikan salat itu sesuatu yang dicintai dan menjadi istirahat baginya. Balis shalah kabirah syaqqa alaihi. Bahkan dia merasakan salat itu adalah beban berat baginya. Idza qama fiha, apabila dia melaksanakannya, ka'annahu 'alal jamr hatta yatakhallas minha. Seakan-akan dia sedang berada di bara api sehingga dia cepat-cepat untuk selesai darinya. Ya, jadi orang yang tidak menjadikan solat itu sebagai penyejuk matanya, waktu untuk beristirahatnya, maka baginya solat ini adalah beban, seakan-akan sedang berada di bara api yang harus cepat-cepat pergi, cepat-cepat selesai dari solat tersebut. Wa ahabbus shalah ilaihi a'jaluha wa asra'uha. Ya, solat yang paling dia suka adalah solat yang paling cepat, ya, yang paling terburu-buru. Fa innahu laisa lahu qurratu ainin fiha, karena tidak ada qurratu ainin pada salat baginya. Wala liqalbihi rahatun biha, tidak pula ada di dalam hatinya istirahat dengan salat. Wal 'abdu idza qurrat ainuhu bi syai'in wastaraha qalbuhu fa ashaqqa ma 'alaihi mufaraqatuhu. Sedangkan seorang hamba jika dijadikan sesuatu itu qurratu ain, penyejuk mata baginya, dan menjadi istirahat baginya, maka yang paling terberat dalam hidupnya adalah berpisah dengannya. Artinya begini, ketika Allah jadikan untuk kita salat itu qurratu ain, penyejuk mata kita dan istirahat bagi kita, maka yang terberat bagi kita adalah berpisah dari salat itu. Fal mutakallif al-fariq al-qalb min Allah wa dar al-akhirah al-mubtala bi mahabbati dunya ashaqqu ma alaihi as-salah. Sementara orang yang lalai dan kosong hatinya dari mengingat Allah dan hari akhirat, ya, yang Allah uji dengan cintanya yang paling besar terhadap dunia, yang terberat baginya adalah salat. Dan betapa banyak manusia sehari ini, ma'asul ikhwah, karena pekerjaannya maka dia menunda solat dan tidak solat bersama kaum muslimin. Banyak kita lihat, karena pekerjaannya menunda solat. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, karena pekerjaan dia tidak solat.
Ya. Maka orang yang lalai, yang berpaling dari Allah, yang tidak mengingat Allah dan hari akhirat, yang terlalu mencintai dunia ini, yang terberat baginya adalah sholat, karena dilakukan 5 kali dalam sehari. Wa akrah ma ilaihi tuluha, yang paling dia benci adalah sholat yang panjang, ma'a tafarrughihi wa sihhatihi wa adam ishtighalihi, padahal dia sedang tidak ada kesibukan, sedang sehat, ya, tidak lagi sibuk, tapi yang paling dia benci adalah ketika mendapatkan sholat itu panjang, ya, karena memang tidak pernah merasakan nyaman dan tenang saat sholat, tidak pernah menjadikan sholat itu sebagai waktunya istirahat. Yang ada di benaknya bahwa sholat itu adalah beban terberat. Maka ma'asyiral ikhwah wal akhwat, mari kita rubah, ya, untuk saat ini dan seterusnya kita jadikan sholat itu sebagai qurratu ain, penyejuk mata kita, sehingga kita rindu dengan sholat berikutnya, dengan waktu sholat berikutnya, dan kita rindu untuk pergi menuju masjid untuk melaksanakan sholat bersama kaum muslimin. Akhirnya waktu pula lah yang memisahkan kita, padahal masih sangat banyak, ya, nasihat-nasihat beliau Al-Imam Ibnu Qayyim untuk kita. Namun pertemuan kita hanya sebatas hari ini dalam membahas buku ini, dan sudah menunjukkan jam 6.15. Ada teman-teman yang akan pergi bekerja, maka pertemuan ini kami cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan baik di dalam ucapan maupun dalam perbuatan, dan kami mohon ampun kepada Allah atas semua khilaf dan dosa. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kebaikan dan menerapkan sunnah di dalam keseharian kita sampai kita mati. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barangkali ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Kita tutup kajian kita dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.